Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salviani, NIM 5011900335. Saya dari kelas 2J Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Pak Z. Herianto, SH.MH, dengan mata kuliah Pengantar Manajemen. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama. Di dalam ilmu manajemen terdapat 4 planning. Jelaskan. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber dayanya secara tidak efektif. Sedangkan yang kedua adalah merumuskan keadaan, pemahaman akan sisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan adalah sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan perusahaan saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahapan kedua ini memerlukan informasi terutama keuangan dan data statistik yang dapat melalui komunikasi dengan organisasi. Sedangkan yang ketiga adalah mengidentifikasi segala kemudahan hambatan, segala kekuatan dan kelemahan, serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungannya, intern dan ekstern, yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya atau yang menimbulkan masalah. Walaupun sedikit sulit, dilakukan antisipasi keadaan, masalah dan kesempatan, serta rencana yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan. Sedangkan yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Tahapan akhir ini dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif dalam proses pencapaian tujuan, penilaian alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif terbaik di antara berbagai alternatif yang ada. Pertanyaan kedua, ada beberapa teori tentang motivasi. Di sini ada 5 teori. Yang pertama adalah teori Abraham H. Maslow atau yang disebut dengan teori kebutuhan. Teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham H. Maslow pada intinya berkisar pada pendapatan bahwa manusia mempunyai 5 tingkat. Yang pertama yaitu kebutuhan psikologi seperti rasa lapar, haus, istirahat, dan hubungan seks. Sedangkan yang kedua, kebutuhan rasa aman, tidak dalam arti fisik semata, akan tetapi juga mental, psikologi, dan intelektual. Yang ketiga, kebutuhan akan kasih sayang. Yang keempat, kebutuhan akan harga diri yang pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status. Dan yang kelima, aktualisasi diri, dalam arti tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensinya yang ada pada dirinya sehingga berubah menjadi kemampuannya yang nyata. Teori yang kedua yaitu teori MC Scleland atau yang disebut dengan teori kebutuhan berprestasi. Teori MC Scleland dikenal tentang teori kebutuhan untuk mencapai prestasi atau need for achievement, yang menyatakan bahwa motivasi berbeda-beda sesuai dengan kekuatan kebutuhan seseorang akan prestasi. Sebagaimana dikutip oleh Winardi, merumuskan kebutuhan akan
berprestasi tersebut sebagai keinginan, melaksanakan sesuatu tugas atau pekerjaan yang sulit, menguasai, memanipulasi atau mengorganisasi objek-objek fisik, manusia atau ide-ide, melaksanakan hal-hal tersebut secepat mungkin dan seindependen mungkin sesuai kondisi yang berlaku. Sedangkan teori yang ketiga yaitu teori Carleton-Alderfer yang disebut dengan teori ERG. Teori Alderfer dikenal dengan akronim ERG. Akronim ERG dalam teori Alderfer merupakan huruf-huruf pertama dari 3 istilah, yaitu E, eksistensi, kebutuhan akan eksistensi; yang R, relatedness atau kebutuhan untuk berhubungan dengan pihak lain; dan yang G, growth, kebutuhan akan pertumbuhan. Jika makna 3 istilah tersebut di dalam akan tampak 2 hal penting. Pertama, secara konseptual terdapat persamaan antara teori atau model yang dikembangkan oleh Maslow dan Alderfer, karena eksistensi dapat dikatakan identik dengan hierarki pertama dan kedua dalam teori Maslow. Relatedness senada dengan hierarki kebutuhan ketiga dan keempat menurut konsep Maslow, dan growth mengandung makna sama dengan self-actualization menurut Maslow. Kedua, teori Alderfer menekankan bahwa berbagai jenis kebutuhan manusia itu diusahakan pemuasannya secara serentak. Sedangkan teori keempat, teori Herzberg, ilmuwan ketiga yang diakui telah memberikan kontribusi penting dalam pemahaman motivasi Herzberg. Teori yang dikembangkannya dikenal dengan model 2 faktor dari motivasi, yaitu faktor motivasional dan faktor hygiene atau pemeliharaan. Menurut teori ini, yang dimaksud faktor motivasional adalah hal-hal yang mendorong berprestasi yang sifatnya intrinsik, yang berarti bersumber dalam diri seseorang. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor hygiene atau pemeliharaan adalah faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik, yang berarti bersumber dari luar diri yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang. Sedangkan teori yang kelima adalah teori keadilan. Inti teori ini terletak pada pandangan bahwa manusia terdorong untuk menghilangkan kesenjangan antara usaha yang dibuat bagi kepentingan organisasi dengan imbalan yang diterima. Artinya, apabila seseorang pegawai mempunyai persepsi bahwa imbalan yang diterimanya tidak memadai, 2 kemungkinan dapat terjadi, yaitu seorang akan berusaha memperoleh imbalan yang lebih besar, atau mengurangi intensitas usaha yang dibuat dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Soal ketiga yaitu, akhir-akhir ini pemerintah di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia sedang disibukkan dengan munculnya pandemi COVID-19 yang telah menimbulkan kerugian dalam segala bidang, dan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka menghentikan penularan wabah ini. Jika seandainya saudara adalah seorang kepala pemerintah di suatu daerah, motivasi apa yang bisa saudara berikan dan sampaikan kepada staf
di lingkup organisasi kerja maupun kepada seluruh masyarakat dalam menghadapi kondisi seperti saat sekarang ini. Jelaskan dan ilustrasikan motivasi yang dimaksud. Dengan mengingatkan dan membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dengan menganggap kasus ini sebagai perang bagi kita umat manusia untuk sejenak melawan ego kita masing-masing, ego kita yang biasanya keluyuran, kita harus tetap di rumah, dan jangan keluar selagi itu tidak penting, serta mengingatkan untuk semua kalangan agar peka terhadap sesama yang berlebih membantu yang kurang. Yang bisa membantu tidak bisa, karena pada dasarnya ini adalah sebuah ujian bagi tiap manusia. Ujian yang apabila bisa dilalui akan membawa hikmah bagi kita semua dan diri sendiri. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Mohon maaf lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.